Masih bersama saya Ulfalia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Lokasi perjudian di Manggar, Balikpapan dibongkar paksa petugas gabungan. Hutan dan lahan di Simpang Raya Kutai Barat terbakar. Petugas sempat terkendala karena lahannya berupa gambut. Krisis air bersih menimpa warga Sempaja Utara, Samarinda. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di Simpang Raya Kutai Barat dan lokasinya tidak jauh dari gedung DPRD. Agar kobarannya tidak meluas, tim gabungan terdiri dari BPBD Kubar, KPHP Damai, dan KPHP Mokmana Arbulan dikerahkan. Tidak mudah bagi petugas untuk memadamkan api. Itu karena lokasi kebakaran berada di daerah gambut. Bahkan diakui sebelumnya, lahan ini pernah terbakar dan sudah dipadamkan oleh petugas. Akan tetapi kobaran kembali muncul saat cuaca panas. Setelah berupaya lebih dari 2 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Tercatat lebih dari 3 hektar lahan yang terbakar. Bakar ini di wilayah mana nih Pak masuknya Pak? Ini wilayah Simpang Raya. Simpang Raya? Ya. Nah, kemudian yang terbakar ini luasannya berapa Pak? Kalau dengan yang kemarin 3 hektaran. Ada berapa unit Pak ini pemadam yang turun? Kalau dengan Mokmana Arbulan dengan Damai, diperkirakan 11 unit. 11 unit ya? Ya. Agar kejadian ini tidak terulang, warga yang hendak membakar di kebunnya harus membuat sekat dengan jarak 4 meter dari lahan yang dibakarnya. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Tim gabungan dari BPBD Provinsi, Kota, Polisi, Tentara, dan relawan kemanusiaan di Samarinda dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Jalan Betapus, Lempake, Samarinda Utara, Senin siang. Upaya ini tidak berjalan mudah karena lokasi kebakaran minim sumber air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kaltim, Rudi Safriadi menyatakan kebakaran lahan di Samarinda sepanjang Senin siang terjadi di beberapa lokasi. Awalnya mereka menuju ke Bandara APT Pranoto, setelahnya mereka kembali bergerak menuju Betapus. Kami dalam rangka penanganan karhutla ini, tadinya kami memantau wilayah Sungai Siring, tepatnya dekat Bandara APT Pranoto, namun di sana titik api sudah relatif bisa dibilang aman. Sepanjang perjalanan kami menuju markas komando ternyata dapat informasi bahwa ada perkembangan kebakaran lahan di daerah Betapus. Nah, informasi sementara yang kami himpun bahwa area yang terbakar ini cukup luas, kurang lebih 1,5 hektar lah. Ini mau merapat ke atas ini. Relawan mengakui kebakaran ini pun bukan yang pertama dan diduga ulah warga yang membuka kebun. Itu dilakukan agar biaya membuka lahannya lebih murah. Biasanya yang terbakar ini adalah lahan. Warga di sini kebanyakan itu membuka lahan untuk penanaman, itu yang menyebabkan jadinya terbakarnya atau sengaja dibakar. Karena bagi mereka di sini adalah biaya yang cukup besar untuk pembukaan lahan.
Dengan dibakar maka lebih murah gitu ya. Ya, seperti itu jawaban mereka. Bang, ada kesulitan nggak saat teman-teman relawan melakukan pemadaman nih? Kendalanya Medan sih. Medan ya? Kendalanya di jalan. Dan ada beberapa titik air tadi yang kita cek di lokasi yang sempat kering. Jadi hanya ini yang ada sehingga dilakukan semaksimal mungkin lah untuk memadamkan lokasi kebakaran lahan. Lebih dari 4 lokasi kebakaran lahan yang ditangani petugas dan relawan sepanjang Senin siang. Terluas lahan yang terbakar ini mencapai 1,5 hektar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB di kantor BPBD Samarinda disiagakan 24 jam. Saat ini tugas mereka tertuju pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. Itu dilakukan karena ancaman kebakaran hutan dan lahan di Samarinda masuk kategori sedang. Petugas Pusdalops menyatakan karhutla di Samarinda masih didominasi oleh ulah manusianya. Untuk mendapatkan informasi karhutla ini, selain memantau lewat satelit, petugas juga dimudahkan oleh informasi dari warga dan relawan kemanusiaan yang tersebar di berbagai kecamatan. Kalau untuk di Kota Samarinda itu potensinya sih sedang. Sedang ya? Tapi untuk titik hotspot itu kemarin hanya ditemukan 1 titik. Untuk hari ini sih dilihat di situs-situs Sipongi mulai tidak ada. Nggak ada ya? Jadi mungkin banyak resiko terbakar tuh oleh manusia sendiri. Oleh mana sendiri? Iya. Untuk sistem informasinya sendiri Bang? Informasi kita selalu mengambil dari media sosial dan bantuan relawan di luar juga. Untuk data-data yang kita tindak lanjuti, setelah kita dapat laporan dari mereka, kita akan tindak lanjuti, ngecek ke lapangan, baik itu dari penanganan, bahkan tindak lanjut selanjutnya seperti apa nanti. Oke. Warga yang membutuhkan informasi kebakaran hutan dan lahan dapat melihatnya melalui situs dan IG BPBD. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.